kemudian masih kecil, yang ya kita pakai Excel ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kurang lebih gitu. Reliability datanya akan semakin berat kalau kita mengandalkan Excel ke depan. Almunda, Pak Paras, tadi perusahaan yang bisa menghandle kebutuhan McD itu namanya perusahaannya apa, Pak? Kalau untuk usaha yang masih kecil bisa pakai apa, Pak? Mungkin Mas Hari yang bisa bantu jawab nih, Mas Hari. Har, Lagi off itu. Saya ada masalah sebentar. Saya bantu jawab nih, Almunda. Nama perusahaan tadi Havi. Tapi kalau Havi itu memang perusahaan multinasional gitu ya, perusahaan multinasional logistik provider. Jadi dia 3PL atau 4PL yang sifatnya udah atau 5PL yang multinasional. Jadi McD itu seingat saya melakukan kontrak internasional. Seperti juga McD dengan Coca-Cola itu kontraknya internasional. Jadi memang tidak satuan lokal-lokal yang untuk kasus McD tadi gitu kan. Terus kalau ditanya untuk perusahaan yang masih kecil bisa pakai apa, Pak? Gitu. Nah, ini tergantung masih kecilnya nih, karena balik lagi ya, kebutuhan kita kalau di-handle secara keseluruhan seperti McD, dari mulai pembelian barangnya, dari mulai terus kemudian penyimpanannya. Kalau kita masih kecil, memang mungkin lebih baik masih sendiri dulu ya, karena bisa jadi cost-nya kemahalan gitu. Bisa jadi, tapi kita handle sendiri dulu, hanya tadi menurut saya dibantu dengan penggunaan aplikasi-aplikasi atau mungkin bisa pakai jasa dari beberapa startup yang mungkin mendukung efisiensi tadi bisnis kita gitu ya. Kayak kalau Almunda jualan frozen ya, frozen kan bisa pakai pengiriman pakai parcel gitu. Nah, itu kan salah satu yang bisa dipakai di parcel sendiri, dia udah nyediain marketplace-nya untuk di dalam kan itu. Kemudian kayak sekarang kan juga bisa pakai daftar di apa ya, kayak Gojek gitu. Itu kan itu standar banget lah ya dalam hal jualannya, dalam hal bisnisnya, aplikasinya tadi. Tantangannya adalah ada nggak yang bisa kita pakai aplikasi untuk memanage stok kita sampai membantu menghitung harga pokok penjualan kita gitu. Itu ada gitu. Ada taman nggak dari Hari? Ya, balik lagi betul valid yang dibilang Pak Paras gitu ya. Kecilnya nih skala kecil seberapa kecil, skala kecilnya gitu ya. Selama masih bisa dilakukan sendiri dan itu akan ada economic scale-nya gitu. Mana yang lebih menguntungkan, pekerjaan kita beres tapi cost-nya besar karena harus diserahkan oleh third party, atau kita kerjakan sendiri tapi nggak beres-beres sama, cuman masih bisa dihandle. Nah, ini perlu 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 direview Pak Paras, kecilnya seberapa kecil. Cuman saya agak pesimis nih ketika di grupnya Pak Paras ngomong kecil tuh, sekecil apa nih? Kecil-kecilnya gede banget sih sepertahunan saya. Tiap yang ngomong kecil tuh kayaknya buat saya tuh gede banget gitu loh Pak Paras. Eh, Emang banyak yang apa ya, merendah nih sekecil-kecilnya nih. Ya memang juga Pak Hari suka merendah gitu. Jadi itulah yang saya suka dari Mas Hari ini gitu. Humble orangnya gitu. Baik hati dan tidak sombong gitu. Jadi memang kecil bisa jadi kecil Har gitu ya. Jadi Iya. katakanlah bisnisnya tuh baru punya satu outlet produksi Hmm. dan jualannya memang baru di satu outlet gitu. Almunda ini di Padang gitu. Eh, Oke, waduh. memang Dari masih kampung kecil. saya dong. Ya di kampung lo itu di sana kan. Mm-mm. Ntar kita ngobrol Mas siapa nih? Eh, Almunda ini kayaknya nama bisnis ya. Nama bisnisnya. Jadi mungkin nanti bisa ngobrol secara offline sama Mas Hari. Eh, Baik, karena ada sih solusinya mungkin di Padang gitu kan. siap. Memang kecilnya masih kecil gitu. BPOM ini masih lagi diurus. Oke, nih Har ada satu lagi yang tanya nih Har gitu ya. Mbak Hmm. Asri, apa kabar Mbak Asri gitu ya. Saya mau tanya, company saya bergerak di bidang medis yang saat ini kami punya wacana untuk mulai menggunakan warehouse dan logistik eksternal.
Yang menjadi concern adalah handling produk atau obat yang butuh treatment khusus untuk penyimpanan dan proses deliverynya. Oke. Baiknya gimana ya Pak? Kalau ini Mas Hari udah ahlinya. Aduh, dipanggil ahli mulu gue, malam merinding nih bilang ahli. Ya, obat memang ada secara treatment ya, Mbak. Ada namanya istilahnya kalau dari BPOM itu atau dari Depkes itu namanya CDOB, cara distribusi obat yang baik ya. Nah, bagaimana cara memanage ini dan obat itu juga ada beberapa macam kategorinya. Yang jelas hampir saat ini mungkin hampir rata-rata pihak-pihak yang menawarkan jasa warehousing, third party warehousing biasanya sudah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh BPOM atau dari Dinkes. Seperti itu. Nah, treatment-treatment khusus penyimpanan itu tergantung dengan kebutuhan obat itu sendiri. Apakah bisa disimpan di ambient store dalam artian suhu antara 25 sampai 35 derajat atau di cold store yang AC room gitu ya, di bawah antara 17 sampai 25 atau di cold storage gitu yang minus. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Jadi banyak penyedianya banyak. Nanti bisa juga hubungi saya atau Pak Paras untuk lebih detail seberapa besar kebutuhannya dan bagaimana kita menentukan partner untuk bisa kita lakukan gitu. Jadi CDOB itu memang ada standarnya sih, betul Mbak Asri dari Audi Dental ya Iya. gitu. Jadi memang ada standarnya nih waktu ini dental langganan anak saya ini. Audi Dental. Iya, Iya, Audi Dental. langganan saya juga nih. Iya. Gitu. Jadi ya memang memang seperti itu Mbak. Karena banyak juga teman-teman medis gitu ya yang bergerak di ilmu medis yang akhirnya seperti yang tadi saya bilang tadi, lebih banyak waktunya ngurusin dengan asesmen-asesmen BPOM itu sendiri gitu sampai dia lupa bahwa fokusnya dia adalah jualan produk gitu. Kira-kira gitu Mbak. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada treatment khusus dan penyimpanannya tergantung dengan kategori produk itu sendiri. Dan saya yakin penyedia itu sudah ada seperti itu. Kira-kira gitu. Nanti bisa dibantu Har. Oh bisa Pak Paras. Ya. Ya. Nanti Mbak Sri kalau saya ke Jakarta nanti saya bawain pesan dari Mas Hari mana aja yang bisa bantu. Gitu. Gimana Mbak Raisa mau dilanjutin? Ini ada ya Oke. Hasanuddin yang Kita boleh lanjut ya Pak ke Hasanuddin yang udah raise juga nih, yang boleh nih untuk Ya. open cam dan open mic Diberesin untuk aja Pak. bertanya Ini secara ada langsung. beberapa Silakan. ada beberapa pertanyaan juga nih. Kita beresin dulu yang nanya ya oh, di meeting chat. Tapi saya jawab sesimpel dan padat mungkin. ya. Ada Mas Walfajrin, Pak, solusi semisal overstock, langkah apa yang dilakukan dari masalah overstock. Balik lagi, inventory management yang sempurna, mendekati sempurna lah. Jadi dalam inventory itu, Mas Walfajrin ada namanya ABC analysis. ABC, A-nya itu barang-barang yang fast moving, B itu yang slow moving, dan C itu yang not moving. Nah, overstock ini banyak banyak ininya faktornya. Mungkin overconfident pada saat kita produksi kita yakin bahwa barang ini kayaknya bakal laku banget nih. Itu yang pertama. Nah, kalau itu ternyata tidak laku dan menjadi overstock, ya biasanya solusinya teman-teman itu melakukan apa namanya garage sales atau bundling atau kitting gitu ya. Tapi kalau overstocknya karena kesalahan procurement, jadi barang ini masih ada nih stoknya untuk 1 bulan ke depan. Karena masalah inventorinya tidak di-manage dengan baik, akhirnya sama procurement dibeli lagi gitu. Sehingga jadi numpuk gitu. Jadi sehingga jadi numpuk. Untuk menghindarinya, saran saya ketertiban inventory harus di-manage. Tapi untuk solusinya overstock, ya kalau stoknya berlebih harus dikeluarkan dengan segera mungkin. Itu biasanya teman-teman di sales tahu caranya itu. Tapi itu memang kerugian yang besar kalau dalam dunia logistik ya. Overstock itu akan banyak makan space. Space itu bayar. Rental gudang itu juga tidak murah. Jadi menghindari overstock adalah mengklasifikasikan barang-barang kita yang ada di gudang atau barang-barang yang kita pergi dengan ABC analisis itu sendiri. Kira-kira gitu. Baik. Terus ya sama-sama banyak Pak Munda. Oh ini masih malah makin banyak pertanyaannya. Kayaknya tadi Mas Hasanuddin udah ngangkat tangan dari tadi ya, Mbak Raisa ya. Iya, sudah Monggo raise Mas ini Pak. Hasanuddin. Boleh nih silakan Pak Hasanuddin untuk open cam dan open mic untuk bertanya secara langsung. Nanti boleh sambil diskusi juga.
Baik, selamat malam Pak Anu Paras dan Pak Anu Hari. Perkenalkan saya Hasanuddin. Kami bergerak di bidang transportasi, khusus di area Sulawesi. Bergerak di bidang transportasi tracking, Pak. Dalam perjalanan bisnis kami baru jalan sekitar 10 bulan ini ya, dengan beberapa armada tipe mobil truk CDD. Nah, kemudian kami ada beberapa permintaan sih Pak, ada beberapa permintaan terkait masalah warehousing atau lebih spesifiknya ke fulfillment ya. Nah, yang kami ingin tanyakan itu adalah kami mohon insight terkait masalah potensi bisnis fulfillment di area Indonesia Timur, karena untuk pengambilan keputusan untuk fulfillment itu pun cukup padat investasi juga. Kemudian yang kedua, bagaimana mengoptimalisasikan antara bisnis transport dengan bisnis warehouse atau fulfillment-nya, Pak. Pak Paras mau jawab? Hari dulu. Oke, baik. Insight potensi bisnis fulfillment Indonesia dengan archipelagonya selalu potensinya besar, Pak Hasanuddin, gitu ya. Apalagi kalau di Sulawesinya Bapak ada di Makassar yang gitu, karena daya beli dan daya serap di daerah sana juga lagi tinggi. Tapi ketika kita memutuskan apakah kita mau membuka gudang di sana, jadi pertimbangan dalam membuka gudang ini ada dua buat para pemilik barang. Yang pertama, mendekati produksi atau mendekati pembeli. Nah, ini butuh assessment, Pak. Gitu. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah. Jadi kalau kita banyak bantu teman-teman gitu ya, ada yang mereka bikin gudang di mana pembelinya terbanyak. Jadi dia akan menyiapkan pengiriman yang tadi di slide saya awal, jadi dari supplier menuju gudang yang memang butuh waktu dan butuh biaya untuk sampai di gudang. Tapi dari gudang itu sendiri mencakup ke pembelinya itu tidak terlalu jauh. Tapi ada juga beberapa yang memutuskan untuk enggak, karena produksinya begini, mereka buka gudang mendekati dengan pabrik. Kita tahu tidak semua pabrik menyediakan gudang, dan pabrik itu nature-nya begitu selesai produksi, keluarin. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Hasanuddin bisa di-research dulu di area sekitar, itu mana yang lebih banyak potensinya, apakah mendekati pembeli atau mendekati produksi. Nah, gimana cara mensinergikan antara transportasi dan warehouse? Ini sebenarnya nggak perlu cara yang rocket science, karena memang setiap ada warehouse pasti butuh distribusi, pasti butuh truk, apapun jenisnya, CDD, CDE, wingbox, fuso, dan segala macam. Tinggal di mapping need-nya. Apakah gudang ini adalah gudang B2B atau gudang ini gudang B2C? Kalau gudang B2C ya mungkin butuhnya motoris atau paling tinggi hanya CDE gitu ya, blind van. Tapi kalau dia gudang B2B, mungkin Bapak bisa sediakan unitnya, fuso atau apapun dan segala macam. Tapi pengembangan bisnis warehouse dan fulfillment ini biasanya memang jadi satu dia, gitu. Jadi memang para pelaku bisnis transportasi itu memang sasaran utamanya adalah gudang. Jadi gimana caranya gudang ini keluar? Nah, apakah kita manage orang gudangnya, pengelola gudangnya, atau kita manage pemilik barang? Kira-kira gitu, Pak. Mungkin Pak Paras bisa tambahin. Mungkin gini, kalau saya rasa memang ini bisnisnya Mas Hasanuddin ini, kalau saya rasa memang potensi, karena dari dulu gitu ya. Menurut saya sekarang ya lebih banyak di sana itu untuk pembeli daripada produksi gitu ya. Di timur gitu kan ya. Dan itu kita lihat data dari teman-teman yang berbisnis online juga banyak marketnya itu memang ke timur gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, kalau ditanya di sana fulfillment udah ada yang baik belum gitu ya. Secara bisnis dikirimin aja kita juga banyak ditanya gitu. Ada nggak fulfillment di Makassar gitu. Mas Hari juga sebelumnya dari Shipper yang memang bisnisnya fulfillment gitu ya. Jadi Makassar itu menurut saya mungkin memang masih kekurangan gitu fulfillment center di sana. Nah, cuman tinggal kan kalau mau masuk ke sana perlu expertise-nya nih gitu loh. Karena menghandle tracking sama fulfillment harusnya memang satu kesatuan. Tapi kalau kita bilang kita punya gudang yang kita sewakan kemudian secara parsial kan gitu ya. Kalau kita bisnis fulfillment-nya kan berarti
kita punya gudang 1000 meter gitu kan, orang boleh masuk cuma 1 meter, 2 meter, 5 meter gitu. Atau beberapa pallet position. Itu yang basicnya kalau kita mau fulfillment ya kan. Tapi bisa juga katakanlah itu disewa secara total. Betul Mas Hasanuddin, pasti awalnya pasti investasinya tuh lumayan gitu ya untuk fulfillment sebagai gudang atau fulfillment center katakanlah untuk melayani retail online. Dan untuk memulainya mungkin gini, bisa dieksplor dulu dari yang katakanlah gudangnya ada nggak di sana potensi gudang yang bisa bekerja sama gitu ya. Mungkin rasanya ada aja yang ekses yang mungkin bisa diajak kerja sama tanpa harus kita keluar capital dulu. Atau mungkin ada, saya nggak tahu kayak Shipper gitu kan, dia mungkin punya fulfillment center di Makassar. Kita pakai aja dia dulu gitu loh. Pakai dulu fasilitasnya punya Shipper yang kemudian kita layani untuk customer kita gitu ya. Kalau untuk warehouse-nya. Karena kalau untuk potensi trackingnya sendiri saya rasa pasti besar lah ya. Paling nggak yang butuh untuk terusan dooring di sana itu kan banyak ya gitu. Banyak. Karena kan antara yang mengirim kontainer gitu, kebanyakan mungkin perusahaan logistik yang di Jawa pasti butuh partner di sana kan. Nah, ketika tadi kan dooringnya banyak dibutuhkan, kan kebanyakan sekarang mungkin barangnya mungkin cuman over di pelabuhan kali nariknya bisa jadi kan memang butuh gudang juga gitu loh. Nah, ya baliklah itu yang dieksplor. Tapi menurut saya sih lebih baik memang kita yakin dulu ada data, ada customer-nya baru kita melangkah gitu ya supaya tidak salah. Satu, kedua ya Mas Daeng Hasanuddin harus cari orang yang ahli memanage gudang. Ya. Memanage gudang menurut saya beda sama memanage truk gitu ya, sama-sama di bidang logistik cuma skillnya beda. Dan kedua ya harus didukung tadi dengan teknologinya juga gitu sekalian gitu ya. Nah, butuh orangnya nih, resourcesnya menurut saya yang harus dapat juga gitu loh. Kalau dari saya itu mungkin tambahannya gitu. Ada lagi nggak dari Mas Daeng Hasanuddin nih tambahan? Oke, sepertinya cukup ya dari bahasan ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Terima kasih, Dan terima Mari. kasih juga Pak Waras dan Pak hari ini atas jawabannya. Saya mau ambil pertanyaan dari Pak Adi Purhana Judor di kolom komentar. Pertanyaan adalah, usaha kami di distribusi lampu dan kelistrikan di NTT. Karena pengalaman saya lama di sales, saya jadi cukup awam nih di logistik. Karena daerah kami kepulauan solusi. Untuk pengiriman idealnya bagaimana, Pak? Pengiriman idealnya ini pengasalah. Jadi bisnisnya di NTT, Mas Adi gitu ya. Di NTT dan dia daerahnya kepulauan. Oke, maksudnya oke. Jadi mungkin pengirim barang tuh ngambil barangnya dari Jakarta atau dari Surabaya gitu kali ya, kan? Dan sebagai distributor di NTT kurang lebih mungkin gitu. Karena daerah kami kepulauan, solusi untuk pengiriman idealnya bagaimana ya Pak? Ya gini, kan sebagai distributor ini gini, ada dua nih kalau mungkin Mas Adi sebagai distributor. Ada customer yang sifatnya mungkin dibilang itu Pareto atau besar gitu ya. Yang Pareto atau besar itu yang sebaiknya gitu ya. Katakanlah ada di pulau yang tidak satu pulau dengan NTT, kalau bisa mereka ordernya dalam bentuk bulk order. Tuh, jadi mungkin dengan harga yang bisa lebih murah, tapi kita bisa menghemat waktu dan biaya logistiknya. Maksudnya gimana caranya ya? Kalau kita ngambil barangnya, ya kan, katakanlah dari Surabaya, ya dari Surabaya kirim langsung ke tempat mereka tentunya kan gitu. Nah, apakah bisa mereka bulk order atau tidak? Ya balik lagi. Itu yang kita bisa negosiasi sama dia atau dalam satu pulau itu mungkin kalau beda pulau bisa nggak dalam bentuk grup order jadinya. Nah, karena ordernya barengan sekali lagi ya memungkinkan nggak kita kirim langsung misalnya full kontainer atau yang satu bulky sekalian langsung ke pulau tersebut gitu. Jadi poinnya bisa nggak kita menghindari double handling gitu ya. Dari produk-produk karena ini kan ada lampu ya, lampu takutnya handlingnya kan lebih ringkih gitu ya. Jadi semakin memungkinkan untuk mengurangi double handling semakin bagus gitu. Nah kalau memang tidak bisa ya
apakah kita bisa punya mungkin sama gitu di pulau-pulau yang lain yang mungkin kalau di sama-sama NTT di satu pulau tentu kan itu standar lah ya distribusinya. Mungkin saya rasa dengan kendaraan atau dengan motor itu nggak ada masalah. Tapi kan yang jadi tantangan kalau pulauan. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, apakah kemudian bisa kita sendiri yang kemudian bekerja sama dengan si grosir menjadi subdisi kita kan tuh. Sehingga stok kita yang ada di sana kita titip di grosir supaya mereka yang menjualkannya gitu. Tapi stoknya stok kita. Gitu. Jadi membuat mereka jadi hub kita lah poinnya kurang lebih. Supaya apa? Supaya pengiriman barang dari prinsipal kita entah Jakarta, entah Surabaya misalnya, bisa langsung ke pulau tersebut gitu. Jadi menghindari double handlingnya. Saya rasa itu yang paling kritikal ya kalau lihat model bisnisnya seperti ini. Gitu. Ada tambahan Har? Oke, nambahin sedikit Pak. Jadi ada beberapa kaidah dalam distribusi atau pengiriman barang, Mas. Jadi yang pertama terkait dengan transportasi distribusi itu semakin banyak, semakin murah, semakin jauh, semakin mahal. Itulah challenging-nya, gitu ya. Jadi itu yang harus kita bisa manage, bahwa gimana caranya kita mengirimkan ini tidak jauh-jauh banget, tapi tidak sedikit-sedikit banget. Karena konsepnya itu tadi, transportasi itu tidak melihat harga barang, tapi semakin jauh, semakin ke dalam, dia semakin mahal, dan semakin banyak kita kirim, itu akan semakin murah. Nah, gimana kita mengcombine ini? Ada kaidah yang kedua, jadi kalau ada triangle gitu ya, di tengah ini delivery, jadi triangle itu adalah, yang pertama itu quality, yang kedua itu time, yang ketiga itu cost. Nah, sampai saat ini, berdasarkan pengalaman saya, belum ada nih satupun provider atau solusi yang bisa memberikan quality-nya bagus, pengiriman cepat, harganya murah. Itu belum ada. Nah, tergantung kita melihat kebutuhannya. Kalau quality-nya bagus dan dia cepat, udah pasti harganya mahal. Kalau quality-nya bagus dan dia murah, udah pasti sampainya lama. Kalau quality-nya, kalau dia cepat dan murah gitu ya, udah pasti quality-nya jelek. Jadi tadi yang disampaikan Pak Paras, tinggal dilihat nih, needed-nya seberapa banyak. Apakah barang lampu ini bisa didapatkan dari daerah terdekat dari NTT, sehingga tidak terlalu mahal, atau kalau harus diambil dari Jakarta, seberapa banyak kita mau ambil itu, sehingga bisa menekan biaya cost dan biaya operation handlingnya itu sendiri yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kalau dalam industri manufacturing ada nama istilah atau sales, ada istilahnya pull and push gitu ya. Saya nggak tahu nih distributornya itu modelnya stok jual atau PO purchase gitu. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan Pak Paras. Kalau misalkan stok jual ya kita harus manage bahwa dead stock ini akan ada. Tapi kalau lebih nyamannya, kalau model distribusinya adalah PO purchase, itu lebih nyaman lagi. Jadi setiap ada pembelian baru kita lakukan purchasing ke prinsipal. Kira-kira gitu Pak Paras, nambahin sedikit dari saya. Iya ya, benar itu setuju banget. Jadi bisnis modelnya bisa dirubah. Kalau tidak untuk semua SKU, semua produk, sebagian produk gitu loh. Karena kan mungkin bisa jadi distribusi lampu dan kelistrikan, jangan tahu apakah ini cuma dari satu prinsipal. Kalau mungkin dari beberapa prinsipal kan itu kan ada enggak, kalau tidak semuanya, salah satu, salah dua, salah tiganya, model diganti dengan model PO tadi gitu loh. Supaya delivery bisa bulk delivery tadi gitu loh. Itu akan cukup menghemat, saya rasa bukan cuma masalah menghemat waktu pengiriman, masalahnya juga kemungkinan menghemat barang rusak di handling kalau kita terlalu banyak double handling gitu. Gitu Mas Adi gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab gitu ya. Reza? Oke, terima kasih Pak Paras dan Pak Hari ini atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Hari dan Pak Paras dan untuk Pak Adi. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung dari sesi Business Forum di malam hari ini. Tentunya banyak banget ya insight yang kita dapat di malam hari ini untuk pembelajaran teman-teman seputar smart logistik, pembangunan, dan langkah-langkah untuk penciptaan smart logistik. Dan tentunya teman-teman semuanya, untuk materi smart logistik ini akan dipelajari lebih dalam lagi nantinya di
Sales and Operation Masterclass yang akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution, dan juga nanti akan ada Pak Hari Syarif juga yang akan nimbrung nih di dalam program Sales and Operation Masterclass. Nanti teman-teman belajar apa aja sih? Tadi udah di spill sedikit ya Pak seputar smart logistik, tapi tentunya ada 10 langkah operation yang akan dipelajari dalam Sales and Operation Masterclass. Tentunya nanti ada 3 modul utama juga yang dipelajari yang berkaitan dengan sales distribution, lalu ada logistik dan distribution. Nah, tentunya untuk Sales and Operation Masterclass teman-teman bisa ikuti di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Nah, teman-teman yang mau cek detailnya boleh banget langsung klik link pada chat yang saya kirimkan di kolom chat, atau teman-teman bisa langsung DM Instagramnya bisnis.id untuk lebih detailnya. Oke, karena udah di penghujung dari sesi bisnis forum di malam hari ini, kita tutup dulu ya Pak dengan dokumentasi nih sama teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Boleh teman-teman dibuka gamenya, kita akan ambil dulu dokumentasi di malam hari ini bareng teman-teman yang hadir di malam hari ini, karena tentunya teman-teman di malam hari ini ya Pak yang udah dapat diskusi, dapat insight lebih banyak lagi nih tentunya untuk belajar logistik bareng Pak Paras dan Pak Hari Zarif. Oke, boleh dibuka gamenya teman-teman. Kita mau ambil terlebih dahulu dokumentasinya. Sebentar. Oke, slide yang pertama ya, kita ambil terlebih dahulu. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih Gus Prana sudah bergabung di sesi Bisnis Forum pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Paras dan Pak Hari ini sudah berbagi insight di malam hari ini dan meluangkan waktunya nih untuk berbagi ke saya juga Gus Prana pada malam hari ini. Nantinya kita akan ketemu ya di sesi di program Sales and Operation Masterclass yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 untuk belajar lebih dalam seputar Sales and Operation, juga distribusi dan logistik. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam semua, sehat-sehat selalu. Malam. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Teman-teman yang mau nonton kembali rekaman dari sesi forum di malam hari ini bisa langsung download aplikasi bisnis.id ataupun akses website bisnis.id untuk nonton kembali rekaman dari sesi bisnis forum di malam hari ini. Teman-teman bisa juga nonton sesi bisnis forum lainnya di aplikasi ataupun website bisnis.id, dan jangan lupa untuk follow Instagram bisnis.id dan Pak Paras Nasution untuk info lebih detail seputar Sales and Operation Masterclass ataupun pembelajaran lainnya seputar bisnis. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat.